Siapa ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf Pak, kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam di Pekalongan yang ada di Sedayu kantor pesawat gajah untuk amanah dari kampus yang berkaitan dengan tugas kuliah yaitu manajemen pertanian. Di sini kami wawancara kepada Bapak. Sebelumnya kami mohon bisa memperkenalkan diri. Sebelum Bapak memperkenalkan diri, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Kami sebenarnya ada 6 orang, tapi karena yang ada kepentingan tidak bisa hadir. Perkenalkan, saya nama Wasejo dan saya namanya terus Ahmad, dan yang penting Mbak Eni, yang jelas Siti Nur Aini. Hanya kami ingin mewawancarai beberapa hal Pak. Mohon pertama kami mohon Bapak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bagus Sanggara Putra, SPAM atau Sarjana Farmasi, Rotora masuk sebenarnya. Usia saya 29 tahun, jabatan sekretaris desa. Itu sudah dari tahun 2021 bulan April tanggal 12. Ini saja. Terima kasih Bapak. Dan beberapa pertanyaan tidak banyak kaitan dengan tata kelola perkantoran di Balai Desa Watu Gajah yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, setelah Anda memperkenalkan diri, yaitu di Balai Desa Watu Gajah ini ada beberapa perangkat yang ada di Balai Desa. Kalau perangkat ada 8, termasuk sekretaris desa. Itu kalau menurut peraturan sekretaris desa juga termasuk perangkat desa. Jadi sekretaris desa 1, kemudian kaur keuangan 1, kaur umum 1, kasih kesejahteraan 1, kemudian kasih pemerintahan 1, staf kasih kesejahteraan 1, kadus 1, kadusnya 2, kadus 1 dan kadus 2, jadi total 8. Terus dengan kepala desa itu 9. Datang Pak Lurah, ini perkenalkan Pak Lurah kita, Pak Dr. Jadi ya, boleh perkenalan Pak lebih jauh. Ini tadi kami menanyakan sedikit tentang berkaitan struktur organisasi di pemerintah Desa Watu Gajah. Tadi Pak Jari sudah menyebutkan ada unsur KAUR, dan unsur KASI, dan des, kemudian kadus. Untuk selanjutnya kami mohon Pak Lurah untuk bisa memperkenalkan diri. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suhadi, Kades atau Lurah Desa Watu Gajah. Kita boleh katakan lurah baru menjabat 3 tahun.
Ya, itu sementara itu yang saya sampaikan perkenalan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lurah. Berarti Pak Lurah menjabat menjadi kepala desa mulai tahun berapa Pak? Jadi tahun 19 Desember 25, tanggal 25 itu 25 pelantikan. Desember ya. Terima kasih. Dan saya mohon izin untuk bertanya Pak Sekdes kaitan dengan kami mempertanyakan kaitan dengan tata organisasi pengelolaan di pemerintahan desa Ortojo Pak. Jadi saya mau bertanya pada Pak Sekdes kaitan dengan tugas dan fungsi beberapa organisasi yang ada di desa Watu Gajah ini. Nyuwun sewu, ada tamu. Iya. Jadi monggo Pak, daerahkan mungkin. Malah tamu ki Siap Pak, iya, daerahkan monggo. Ulang soalnya nanti. Kaitan dengan tugas dan fungsi organisasi Pak. Untuk tupoksi organisasi ya. Untuk yang pertama itu ada kaur atau kepala urusan. Yang pertama ada kepala urusan tata usaha dan umum ya. Itu tupoksinya untuk istilahnya bertugas sebagai TU di kantor ini. Itu bekerja, nanti tanggung jawabnya kepada sekretaris desa. Jadi kaur umum dan tata usaha ini berada di bawah sekretaris desa, nanti pertanggungjawabannya kepada sekretaris desa, lalu nanti sekretaris desa mempertanggungjawabkan ke kepala desa. Terus untuk kaur keuangan juga sejajar dengan kaur umum, dia di bawah sekretaris desa, jadi nanti bertanggung jawab kepada sekretaris desa. Ini kaur keuangan kaitannya dengan kebendaharaan, pengelolaan keuangan, megang uang, keluar masuk dan sejenisnya. Kemudian untuk kasih atau kepala seksi itu yang pertama ada kasih pemerintahan, itu berkaitan dengan tugas-tugas kepemerintahan di dalam pemerintah desa. Salah satunya inventarisir tanah-tanah desa, kemudian tugas-tugas pelayanan surat-surat kepada masyarakat. Itu juga nanti untuk pertanggungjawabannya itu langsung kepada kepala desa. Jadi kalau di struktur kasih itu langsung kepada kepala desa. Kalau kaur itu ke sekretaris desa dulu, baru ke kepala desa. Kemudian untuk kasih yang kedua yaitu pelayanan dan kesejahteraan, itu berkaitan dengan pelayanan perangkat desa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pelayanan-pelayanan kemasyarakatan ya. Makanya biasa disebut kalau kesejahteraan dan pelayanan itu Pak Lebih ya. Karena yang melayani pernikahan jenisnya ya. Kemudian ada kadus, ini penguasa wilayah, ini sebagai koordinator di dusun-dusun ya. Untuk kadus juga nanti pertanggungjawabannya langsung kepada kepala desa. Kemudian kalau staf itu ada satu staf kasih kesejahteraan dan pelayanan, itu nanti tanggung jawabnya kepada staf kasih pelayanan dan kesejahteraan. Baru nanti dari staf dari kasih ke kepala desa. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya ini kondisi kaitan dengan antara birokrasi, sekdes, organisasi di kantor desa Watu Gajah itu bagaimana? Apa nyaman atau ada permasalahan atau kurang sinkron? Ya, kalau untuk birokrasi harusnya nyaman, sinkron, terus kompak, bisa bekerja sama. Harusnya itu yang dituntut seperti itu. Cuma kadangkala kendala di lapangan mungkin karena faktor perangkat desa itu biasanya nyuwun sewu sudah banyak yang sepuh SDM. Terus terkaitan dengan tingkat pendidikan juga
Jadi kadangkala, ya tidak sering juga, kadangkala itu misalkan saya sekretaris desa itu ada kesulitan dengan komunikasi dengan mungkin kaur keuangan atau kaur umum, atau mungkin dari kepala desa itu kesulitan berkoordinasi dengan kasih-kasihnya atau kadus-kadusnya itu. Ya tidak sering, cuma kadangkala ada hal-hal yang seperti itu, mungkin karena faktor usia, SDM, kemudian paham atau tidaknya dengan teknologi yang terkait langsung dengan handphone atau sosmed ya. Karena zaman sekarang kan misal nggak di kantor ya komunikasinya lewat WA lah, kadang WA saja kesulitan mengoperasikan, apalagi kalau sudah di rumah, sudah ketemu keluarga, sudah ketemu anak, itu HP dipegang anak terus, jadi untuk komunikasi itu susah. Terima kasih Pak. Itu suatu kendala yang Ya, mungkin umum di dalam kantor-kantor ya, karena SDM, kemudian kemungkinan lemahnya kayak kurang pengetahuan tentang aturan, tupoksinya. Kemudian yang selanjutnya Pak, apakah selain penyelenggara pemerintah yang di kantor balai desa ini ada organisasi-organisasi masyarakat yang lain yang ikut berperan dalam pemerintahan desa Watugaja ini? Iya, tentunya ada Mas. Jadi namanya bukan organisasi, tapi lembaga. Ya, contohnya ada lembaga mitra pemerintah desa, itu ada BPD nih, atau Badan Permusyawaratan Desa. Itu mitra, jadi bukan di atasnya pemerintah desa, juga bukan di bawahnya pemerintah desa, istilahnya mitra. Jadi BPD ini juga membantu tugas pemerintah desa, tapi juga di sisi lain mengawasi nih, tugasnya seperti DPRD di mungkin tingkat kabupaten atau tingkat provinsi dan DPR RI, tugasnya seperti itu. Kemudian ada lembaga lain di bawahnya BPD, ada LPMD. Terus nanti LPMD bertugas untuk istilahnya menggalang suara masyarakat, intinya untuk menyatukan usulan-usulan dan lain sebagainya terkait dengan pembangunan di desa. Kemudian bawahnya lagi LPMD ada Karang Taruna. Karang Taruna itu seperti yang kita tahu, yaitu lembaganya para pemuda-pemuda yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan. Di situ juga bisa masuk kegiatan-kegiatan olahraga. Kemudian yang lainnya juga ada Linmas. Kemudian yang dari kepolisian itu ada Babin Kamtibmas. Kemudian yang dari TNI ada Babinsa, dan juga ada PKK selaku lembaga yang menggerakkan perempuan-perempuan di desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Tuh. Terima kasih Pak. Mungkin dari teman nambahin Pak. Teman, monggo. Terserah mau tanya apa. Jadi dengan desa, kaitan dengan pemerintah desa, unsur perangkat, baik sekda sampai bagus, itu kan yang menerbitkan SK itu siapa Pak? Kalau SK perangkat desa untuk saat ini masih kepala desa. Kemudian informasinya Mbak, setiap perangkat desa kalau dulu itu kan ada bengkok namanya, itu sekarang masih berlaku, dan apakah ada tunjangan lain untuk operasional atau untuk penghasilan tetap perangkat dan jajarannya intinya? Ya, kalau bengkok masih ada, cuma bahasanya aja yang ganti. Oke. Kalau dulu bengkok, kalau sekarang tanah kas desa. Oke. Tanah kas desa. Kemudian perbedaannya apa? Selain perbedaan nama, kalau dulu bengkok itu ibaratnya kayak milik ya. Jadi misalkan bengkok sekdes, berarti itu miliknya sekdes, gitu sampai dengan pensiun sampai purna. Tapi kalau sekarang namanya tanah kas desa, jadi aturannya juga sekarang sudah muncul bahwa tanah kas desa itu milik desa, ya. Cuma disewakan kepada
perangkat desa. Justru sekarang statusnya perangkat desa itu kalau di aturan menyewa. Jadi, menyewa tanah kas desa untuk dikelola. Lah nanti sesuai perbub yang berlaku sekarang itu 10% sampai 20% dari penghasilan tanah kas desa itu harus masuk ke kas desa sebagai penghasilan pendapatan asli desa. Nah nanti dari pendapatan asli desa tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan di desa, baik yang terkait dengan infrastruktur, pemberdayaan maupun pembinaan kemasyarakatan saja. Kemudian untuk penghasilan lain sementara ya tunjangan jabatan itu dari Pemda ada, terus tunjangan berikutnya yaitu dari sewa tanah kas desa itu tadi. Kemudian yang terbaru juga dari Pemda juga itu ada tunjangan 13, mungkin fungsinya sama dengan gaji 13-nya PNS atau ASN. Terima kasih Pak. Mungkin ini yang terakhir, ada harapan ke depan untuk desa Warugaja khususnya. Mungkin ini kan kita akan sampaikan kepada dosen biar menjadi suatu bahan dalam argumen untuk peningkatan kemajuan desa ke depan. Mungkin mengubah ada harapan Ya, kalau harapan sebenarnya lebih kepada orang-orang yang di dalam pemerintah desa aja, Mas. Jadi misalnya seperti sekarang perangkat desa SK-nya masih SK kepala desa, itu kan rawan sekali yang namanya terjadi istilahnya pemecatan sepihak. Misalkan mungkin kepala desa yang terpilih itu dulunya musuhnya si perangkat desa si A, itu kan bisa saja begitu dia jadi mengeluarkan SK pemberhentian sudah itu perangkat desa resmi dipecat. Mungkin untuk harapan kami di desa yang mungkin nanti bisa disambung lidah sama bapak-bapak dosen panjenengan itu terkait dengan kejelasan status. Artinya SK jangan cuma sampai di kepala desa aja. Artinya ya minimal bupati lah. Bupati gitu. Syukur-syukur kok bisa setara PNS seperti dulu sekretaris desa diangkat menjadi PNS. Ya, intinya penguatan status perangkat desa. Kemudian selebihnya kalau untuk program-program untuk desa dari pemerintah pusat, saya rasa cukup itu dengan maksimal. Dengan dana desa itu kalau dikelola secara maksimal, dan kalau tidak ada seperti tahun kemarin harus untuk BLT, harus untuk ini itu harusnya sudah maksimal. Cuma beberapa tahun kemarin belum maksimal karena dari pusat mengharuskan untuk BLT sekian persen, untuk ini sekian persen gitu. Itu aja. Terima kasih Pak Sekdes atas informasi yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga atas kerjasamanya, dan kami juga mohon maaf sudah mengganggu waktu panjangnya aktivitas. Sekali dari kelompok 1 itu dari Sekolah Tinggi Agama Islam di Al-Fatihah. Sekali lagi memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nanti untuk yang bertanya kami mohon untuk bisa foto bersama Pak. Depan itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar kan?